Kita bisa menjaga integritas kita kalau ada orang lain yang membantu kita. Tak bisa sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ada yang tua, Abu Bakar. Ada yang muda, Umar. Ada yang remaja, Ali. Ada yang orang kaya, Utsman. Ada yang perempuan, Asma. Membawakan makanan ke atas ketika mau hijrah. Mesti ada orang lain. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan bicaraku, lidahku supaya jangan patah-patah, supaya aku ngomong itu sampai ke hati orang. Waj'al li waziran min ahli, kasih aku penolong. Nabi Musa ini, Nabi Musa aja minta penolong, mesti ada kawan menolong. Kasih aku penolong. Siapa itu? Harun akhi. Harun saudaraku, kata Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu di kantor ini udah tak perlu lagi, karena udah ada ya doa Nabi Musa. Harun akhi. Betul. Masuk saya ke ruangan Pak Dr. Harun SHMH, saya tengok piagam penghargaan dari Menpan. Kalau orang dihargai oleh institusinya sendiri dari atasannya biasa. Tapi kalau kementerian pendayagunaan aparatur negara dari semua dinas, institusi, lembaga negara diberikannya itu kan prestasi luar biasa. Kenapa tak ada yang bertepuk tangan? Islam itu ada namanya punishment, ada hukuman. Tapi Islam juga ada yang namanya reward. Itu ajaran Islam. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Dan orang yang istiqomah, konsisten, ada lagi rewardnya yang luar biasa. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumastaqamu, istiqomah dia, konsisten dia, tidak jatuh dia, justru naik ke atas dari WBK menjadi WBBM, maka Allah berikan tempat yang paling tinggi. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta berdoa kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, surga jannatul. Sama macam kita jualan barang, berapa kita tawarkan harga? 100. Ditawar orang 90, kita masih untung. Maka minta surga itu minta firdaus. Ini kadang ada orang doa, ya Allah, masukkan aku surga, kaki limanya pun jadilah. Sedikit lagi itu ke neraka. Kita minta yang tertinggi itu, tapi syaratnya tentu istiqomah. Dan kita bisa istiqomah kalau berjamaah. Itu 3 itu mesti sepaket. Hijrah, setelah hijrah istiqomah, setelah istiqomah husnul khatimah. Kenapa orang tidak husnul khatimah? Karena tidak berjamaah. Kenapa orang tidak berjamaah? Kenapa orang tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah dan tidak hijrah. Maka saya selalu ada sahabat UAS, sahabat-sahabat saya. Saya kelola ini sahabat-sahabat ini. Ke UIN IAIN waktu itu namanya IAIN Pekanbaru, UIN IAIN Suska. 96 saya masuk, tak selesai, setahun kuliah pindah ke Mesir. Kelola. Di Mesir pulang ada angkatan. Kelola. Aliyah juga begitu. Kelas 3 Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu Riau. Ada alumni. Maka saya masuk di alumni ini. Kelas 3 di Nurul Falah Air Molek. Kelas 2 di Muallimin Al-Wasliyah. Kelas 1 di Pesantren Darul Arafah. Sekarang 3 sekolah ini mengakui saya alumninya. Tahun lalu saya ceramah bulan Februari di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Diundang saya ceramah. Saya waktu itu cemas juga di situ. Karena dulu saya sempat di UKM itu 2 semester. Dan seingat saya harga 1 semester Rp1.800. Saya baru bayar setengah. Jangan-jangan ini diundang nih mau mereka tagih. Di depan profesor-profesor datanglah seorang profesor mengatakan ada definisi baru tentang alumni, katanya. Alumni gitu. Bahwa sesiapa sahaja yang belajar selama 4
entah 4 hari, pokoknya saya masuk lah. Maka dia sudah dianggap alumni, dan Ustadz Abdul Somad merupakan salah seorang daripada alumni UKM. Tepuk tangan semua. Saya lah yang paling bahagia waktu itu. Bersahabat. Jadi kalau saya datang di mana-mana tuh saya menganggap sahabat. Begitu juga dengan saya ceramah di sini bersama sahabat. Kalau ceramah yang betul-betul orasi dengan orang lain kan tak begini bunyinya. Tentu kita jaga wibawa kita kan. Karena ini kan macam ngobrol aja, macam cerita. Singgahlah saya ke rumah seorang ibu tua. Umurnya hampir 80, profesor doktor. Saya selalu dengar ceramah Ustadz, saya senang, saya amalkan, dan lain saya senang. Terus cerita. Kemudian anaknya mengatakan, ceramah itu ada 3 Ustadz Somad. Yang pertama, ceramah orator, orasi. Itu adalah monolog. Sendiri dia saja. Yang kedua adalah ceramah yang model drama. Dihafal teksnya, lalu dia seperti orang di atas pentas sedang berdrama. Yang ketiga adalah model ceramah dialogis, seperti bercerita dengan jamaah. Ustadz Somad, penilaian saya pada ceramah model dialogis. Ustadz seolah-olah sedang bercerita dengan jamaah, kata dia. Oh, saya pun mengangguk. Padahal waktu itu saya baru paham, baru saya paham. Saya lebih mengedepankan dialog dengan orang. Makanya setiap kajian itu selalu saya buka tanya jawab. Supaya apa? Supaya ada 2 arah. Tapi beda menegur jamaah dengan menegur ustadz. Kalau ustadz menegur jamaah depan orang banyak. Tapi kalau jamaah menegur ustadz tak bisa. Dia mesti 4 mata. Ustadz, ada yang mau saya sampaikan. Apa itu? Ada foto yang mau saya tunjukkan. Mana dia? Ini. Oh, tahu ustadz salahnya di mana? Iya, peci saya miring. Ternyata peci kita miring pun kita tak tahu kalau tidak dikasih tahu orang. Saya selalu mengalami itu, maka selalu saya luruskan. Peci kita yang di luar kepala kita miring pun kadang kita tak tahu. Apalagi yang ada di isi kepala kita miring. Orang lain yang meluruskan. Maka saya berterima kasih sekali kalau ada kawan-kawan mengingatkan. Kadang-kadang dari ujung-ujung dia kasih tahu. Oh, berarti waktu udah habis. Kadang batu dia katakan. Tadi jam saya mulai 10.25, sekarang 11.21. Kita kalau ceramah di WBK itu per detik itu kita itu. Oh, nah hisapnya itu halus. Maka saya tadi sampai kemari jam 9:30. Acara jam 10:30 sudah datang. Saya dulu waktu baru pulang, Bu, Pak, pulang dari Mesir. Dulu kami ketika belajar di Maroko, tempat saya belajar namanya Darul Hadis. Itu kalau kita jalan di belakang dosen, duluan dosen itu masuk kelas, dikuncinya. Yang di belakang dia tak boleh masuk. Maka begitu pulang saya jadi dosen di UIN, saya terapkan itu. Masuk saya kunci. Saya aja sendiri di dalam. Lama-lama saya berpikir, sesudah sebulan 2 bulan 2 kemungkinan. Kalau aku tak bisa merubah mereka, aku yang berubah ikut macam mereka. Akhirnya setiap jadwal jam 8:15 saya datang. Karena kalau saya datang jam 8, tak ada orang. Sudah begitu. Maka disiplin yang ada di PTA Pekanbaru ini mesti diterapkan di seluruh kampus, kantor, mesti mengikut seperti. Kantor-kantor lain datang studi banding kemarin. Aku sampaikan kepada kalian yang belum dapat WBA, wahai webinar dimanapun berada, maka datang kemari bagaimana supaya bisa dapat. Tapi yang sudah WBK tadi pula, jangan sampai hanya puas sampai di WBK, mesti ada peningkatan. Kalau masalah prestasi kita mesti lihat. Kalau dalam masalah ibadah kita mesti lihat ke atas. Tapi kalau masalah dunia, berapa banyak orang naik mobil mewah harga 2 miliar mengeluh, kata dia Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena kepalanya melihat ke atas temannya yang naik pesawat pribadi. Tak ada harga mobil. Ini yang naik pesawat. Saya waktu naik pesawat pribadi itu Pak, dijemput ke Pekanbaru. Di foto, di share.
Wah, maaf pun komen. Hebat ya, kata dia. Wah, dia tak tahu awak naik sampan ke talang mawar. Begitulah kalau kita ini selalu mendongak ke atas. Tapi kalau memandang ke bawah, datang syukur kita. Orang tidak akan sampai pada derajat syukur kalau dia tidak pernah mau melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh berbagai macam jenis model manusia. Saya termasuk orang yang susah menangis. Banyak orang menangis, sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Saya susah. Makanya pernah saya disuruh membimbing i'tikaf. I'tikaf itu kan mesti menangis malam. Udah saya muhasabah, ya Allah, begitu banyak, tak ada menangis. 10 menit udah tak ada menangis. Lama-lama menangis saya, kenapa orang ini tak bisa menangis? Ya Allah, kenapalah orang ini tak menangis? Akhirnya menangis juga orang. Saya itu susah menangis. Tapi ada masanya saya ceramah di Panam. Itu memang dari mulai masjid itu sampai pulang tak berhenti tangis. Maaf, beribu maaf. Putus dua tangannya. Putus, tapi doanya lama. Pas di depan saya dia sholat. Hancur hati saya menengok. Kenapa tangan dia putus tapi doanya panjang? Tanganku lengkap, berdoa di bahkan tak berdoa lagi. Kanan kiri pur ke kantin. Jadi kadang memang kita ini kurang bersyukur. Efek dari kurang bersyukur itu kita tidak menganggap bahwa hidup ini nikmat. Kita tak menganggap ini nikmat. Makanya kalau ada jamaah mengatakan, Ustadz enggak capek naik pesawat ke Surabaya, habis itu ke Jakarta, habis itu ke Medan, habis itu ke Makassar. Selalu tuh banyak jamaah yang komen gitu. Ustaz nggak capek? Dalam hati saya, kan cuma duduk di pesawat. Dulu ke Pasir Pangarayan 4 jam. Ke Bagan Api-Api 7 jam. Ke Tembilahan 7 jam. Belum lagi jembatannya. Cuman tak saya sebutkan itu. Kalau saya biar nampak bergaya sedikit kan. Jadi apa yang dilihat orang suatu kesulitan, itu belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan kita dulu. Saya selalu mengingat-ingat itu. Saya selalu mengenang-enang itu supaya saya bersyukur kepada Allah. Saya tulis itu. Ada buku diary yang selalu saya baca. Saya tulis. 2009 sampai ke Pekanbaru, pembagian jadwal ceramah. Asar jam 4 ku survei tempatnya. Masuk jalan Garuda Sakti, ujung belok kiri, habis aspal, jalan tanah, lampu 5 watt. Nah disitulah jadwal. Supaya datang syukur kita kepada Allah SWT. Foto pun begitu. Foto itu saya simpan. Foto saat-saat susah, saat-saat sulit. Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hari ini sedang berhadapan dengan orang-orang yang punya masa lalu, yang sehari ini diangkat Allah derajatnya, dan dia menjadi orang-orang yang bersyukur. Dengan bersyukur itulah Allah akan menambah nikmat iman Islam kita. Kita menjadi istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah.